Oke, kita akan bahas tentang leasing ya, leasing atau sewa. Jadi pada awalnya sewa itu lebih kenal dengan istilah leasing. Leasing itu berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum diartikan sebagai sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu merupakan perjanjian di mana lessor atau yang menyewakan gitu ya, memberikan hak pada leasing untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu tertentu. Ya, waktunya nanti disepakati. Imbalannya lisi itu melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Ini kemudian sebagai nanti tergantung lamanya perjanjian gitu ya. Bervariasi sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Nah, dari definisi di atas itu ada beberapa unsur yang terdapat dalam leasing, yaitu yang pertama lessor sebagai pihak yang menyediakan aset atau barang-barang. Lessor itu merupakan menyediakan aset atau barang-barang modal atau barang-barang nanti yang digunakan perusahaan untuk operasional gitu ya. Kemudian lessee yaitu pihak yang menyewa aset atau pihak-pihak yang membutuhkan barang-barang modal. Nah, lessor itu harus mendapatkan izin dari departemen keuangan gitu ya. Objek sewanya macam-macam. Objek sewanya itu segala macam barang modal yang mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor. Nah, pembayarannya dilakukan secara berkala. Bisa setiap bulan, setiap kuartal, atau setengah tahun sekali. Nanti nilai sisa ditentukan sebelum perjanjian dimulai. Nah, ya ini yang jadi apa namanya penting, yaitu adanya hak opsi atau pilihan untuk menentukan apakah ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau tergantung kepada lessor. Ya, tidak istilahnya ada lease term atau periode perjanjian sewa. Jadi di sini sewa menyewa, tapi di akhirnya itu ada pilihan untuk membeli barang tersebut. Nah, sewa dibagi jadi dua, itu financial lease dan operational lease gitu ya. Nah, yang kita lebih banyak bahas itu nanti yang financial lease. Nah, sewa operasi atau operational lease itu dikatakan sebagai sewa apabila tidak mengalihkan secara substansi seluruh manfaat dan risiko. Artinya apa? Maintenance itu tetap dilakukan oleh si lessor gitu ya. Maintenance, manfaat yang diberikan segala macam atau risiko-risiko kerusakan itu yang menanggungnya itu lessor gitu, atau yang menyewakan. Nah, sedangkan nanti ada yang disebut dengan finance sewa pembiayaan. Nah, sewa pembiayaan ini secara substansi itu seluruh risiko pengeluaran-pengeluaran nanti yang berkaitan dengan aset tadi dan manfaat yang terkait dengan pemilikan aset tadi itu dialihkan, yang jadi yang menanggung itu adalah selisihnya atau yang menyewanya ya. Ada beberapa faktor, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika berkaitan dengan finance list. Tapi di PSAK terbaru itu list itu dinyatakan sebagai financial list apabila dia disewa itu lebih dari satu periode akuntansi atau periode akuntansi atau 12 bulan gitu ya. Nah, operasionalis itu diklasifikasikan sebagai operasionalis itu jika masih dalam satu periode akuntansi atau kurang dari satu periode akuntansi. Nah, kebanyakan ya memang dia masuknya ke financial lease ya. Yang menjadi cirinya adalah sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa. Kemudian penyewa memiliki opsi untuk membeli aset tadi gitu ya. Nah, opsinya nanti harganya itu lebih rendah dari nilai wajib pada saat opsi tersebut mulai dapat eksekusi, artinya diserahkan gitu ya. Masa sewa itu sebagai besar, masa sewa itu merupakan ya, besaran umur ekonomik dari aset. Nah, meskipun hak kepemilikan tidak dialihkan pada akhirnya nanti. Kemudian
aset itu bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi. Nah, indikator tambahannya jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian yang kaitan dengan pembatalan ditanggung oleh penyewa. Begitu pula jika ada keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar. Itu nanti yang menanggungnya adalah penyewanya. Kemudian penyewa juga memiliki kemampuan atau hak untuk melanjutkan sewa di periode kedua dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Oke, kapan diakuinya? Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan. Itu di laporan posisi keuangan yang menyajikan sebagai piutang pada jumlah sewa dan investasi. Jumlahnya sama dengan investasi neto sewa. Pada awal perjanjian sewa, lisi mengakui hak serta kewajiban berupa pengakuan aset sebesar harga pasar. Jadi nanti kita tentukan dengan harga pasar ya, present value dari harga pasar. Pengakuan maupun catatan berkaitan dengan pembayaran security deposit. Security deposit itu jaminan yang diserahkan kepada lesor. Namun pada kenyataannya terdapat penundaan pembayaran. Nah, jadi sehingga perhitungan present value terlihat sekarang menggunakan metode present value of deferred annuity karena pada perbedaan pembayaran sewa pertama. Kemudian nanti pesewa menggunakan suku bunga implisit. Implisit itu suku bunga yang ditentukan oleh lesor ya, yang menyewakan. Jika tidak dapat ditentukan, maka pesewa dapat menggunakan tingkat diskonto. Dan tingkat diskonto ini adalah suku bunga kredit yang berlaku pada saat sewa itu, pada saat perjanjian kontrak sewa. Nah, biaya langsung awal selain ditimbulkan oleh pesewa, pabrikan atau dealer dimasukkan dalam pengukuran awal investasi dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Nah, ini biaya-biaya yang berkaitan dengan aset itu dimasukkan dalam pengukuran awal investasi. Oke, cukup sekian untuk teori. Nanti kita lanjutkan ke contoh soal agar lebih memudahkan untuk memahami. Oke, selanjutnya kita bahas beberapa contoh soal ya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini ada suatu soal berkaitan dengan alokasi sewa dan non sewa. Perusahaan menyewakan 4 buah lift selama 10 tahun yang dapat diperpanjang selama 10 tahun berikutnya. Jadi dia dapat diperpanjang. Untuk memastikan lift berjalan dengan baik, perusahaan melakukan kontrak pemeliharaan lift tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana cara men-split ya, mengalokasikan nanti mana yang biaya sewa dan biaya non sewa gitu ya. Dalam sewanya, total sewa dan pemeliharaan di sini diketahui per tahunnya sebesar 500 juta. Nah, perusahaan juga memperoleh informasi bahwa lift serupa ini harga pasaran ya. Ini sewa per tahun sebesar 120 juta dan pemeliharaannya sebesar 30 juta per unitnya. Nah, perusahaan memilih untuk memisahkan komponen non sewa dari lift tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk soal seperti ini, kita yang jadi acuan itu adalah nih harga pasar. Harga pasar daripada biaya sewa dan biaya pemeliharaannya. Nanti kita pisahkan. Nah, yang kita ketahui itu yang pertama adalah harga sewa dan pemeliharaan per tahun, itu 900 juta. Nah, kita cari dulu itu harga pasar untuk 4 unit, karena di sini kan sewanya ada 4 unit lift ya. Nah, untuk sewa liftnya aja 4 unit itu harganya 120 juta, 480, dan biaya pemeliharaannya 4 unit udah 120 juta. Kemudian kita total. Nah, ini adalah dasar perhitungan ini dasar untuk pengalokasian ya.
Nah, di sini kita bisa lihat berapa persen. Nah, di sini kita bagi saja. Nah, 80%, sedangkan ini 20%. Nah, ini nanti kita tinggal kali aja, misalkan 500 juta dikali dengan 80%. Nah, kemudian 500 juta dikali dengan 20%. Nah, ini yang kita lakukan. Ini yang bisa dilakukan oleh akuntan nanti sebagai dasar untuk mencari nilai sewa yang seharusnya, gitu ya. Ini acuannya adalah nilai pasar, gitu. Atau bisa juga kita langsung pakai rumusnya. Di sini nanti di sini F15 500 juta. Jadi 480 dibagi dengan 600 juta dikali dengan 500 juta. Ya, 400 juta. Oke. Oke, itu contoh yang soal yang pertama. Contoh berikutnya adalah perusahaan menyewa server dan terminalnya selama 5 tahun dengan nilai sewa sebesar 200 juta per tahun tanpa kenaikan. Artinya tanpa adanya kenaikan tahunan gitu ya. Tingkat suku bunga inkremental, nah yang dipakai adalah tingkat suku bunga inkremental di sini. Jangka waktu 5 tahun adalah 4%, 4% per tahun. Pembayaran pertama 200 juta dilakukan di awal kontrak gitu ya. Nah, ini ada pembayaran pertama nih. Nah, yang kita lakukan adalah yang pertama itu kita tentukan dulu lama sewa berapa sih, 5 tahun gitu kan. Nah, nilai sewa ini nanti kita dapatkan dari sini, dari tabel. Nah, yang pertama kali untuk menjawab soal seperti ini adalah kita buat tabelnya. Kalian bisa buat template, nanti ini saya berikan. Kan bisa template-nya seperti ini. Kemudian kita tinggal kasih saja di sini angsuran pertama itu berapa. Oke. Angsuran pertama berapa. Ini acuannya adalah angsuran pertama berapa. Itu. Kemudian pengurangan utang di sini saldo akhirnya kita lihat ya. Ini nanti yang terakhir. Ini kita hitung dulu nih. Ini dari mana? Nah, ini dari sini. Yang kita buat dulu nih sama tiap 5 tahun pembayarannya karena dia tidak ada peningkatan kan dari tahun ke tahun. Udah kita buat present value dari sewanya di sini. Waktunya tahun pertama dan tahun ketiga, rumusnya adalah ini. Jadi D35, nah ini 200 juta dibagi dengan 1 ditambah D30, 1 per ini pangkat waktu gitu ya. Akan dilihat waktu kedua berapa, waktu ketiga berapa, waktu keempat berapa, kemudian nanti totalnya dijumlahkan di sini. Total ini menjadi nilai sewa, present value nilai sewa kini. Nah, kemudian kita menghitung ini, dilihat dari saldo akhir. Di rumusnya itu saldo awal sebesar nilai sewa dikurangi dengan pembayaran, gitu ya. Jadi segini. Kemudian ini kita juga buat alokasi 4% kali ini bunga persen value-nya. Kemudian kita juga lakukan pengurangan 200 juta kurang 23 ya. Nah, jadi kita dapat ini. Nah, ini nanti yang jadi dasar buat kita jurnal. Jadi yang pertama dibuat adalah ini dulu, tabel ini. Nah, bagaimana penerimaan angsuran pertama? Angsuran pertama itu jumlahnya ini aset bunga senilai present value-nya, kemudian kas 200 juta pembayaran pertama, gitu ya.
kemudian liabilitas sewa, ini sisanya. Ini. Angsuran kedua, ada beban bunga di sini, karena yang pertama tidak mengandung bunga, kan, gitu ya. Beban bunga, terus nilai, kemudian liabilitas sewanya 200. Nah, 200. Ketiga, nah ini disesuaikan dengan tabel bunga di sini. Nanti kita buat bunganya. Keempat dan kelima. Kemudian bagaimana pengakuan depresiasi liabilitas aset pada akhir tahun. Tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, itu beban penyusutan aset. Nah, ini depresiasinya kita pakai garis lurus ya. Pakai garis lurus. Jadi rumusnya itu nilai sewa dibagi dengan 5 tahun. Maka nilainya adalah segini. Akumulasi jurnalnya beban penyusutan aset tahap guna dengan akumulasi aset, akumulasi depresiasi aset tahap guna. Kemudian data berikutnya yang mirip bersama. Ini oke, jadi gitu. Jadi yang paling penting yang pertama kali kita buat adalah nih tabel untuk menentukan bunga, terus untuk menentukan present value dari sewanya, gitu ya. Juga nanti sebagai dasar kita untuk membuat jurnal. Oke, sekian. Terima kasih.